Salam Seduh Kopi Indonesia. Hari ini gue lagi ada di sektor 9 Bintaro. Dan kebetulan banget namanya memang sektor 9. Jadi kedai kopinya ini sektor 9 namanya. Jadi langsung aja kita masuk, cek sekalian mendunya ada apa aja. Halo Bang. Nah, wih, ada hospitality-nya keren juga nih. Halo bro, ini sebenarnya ini Sohib nih, sahabat batas ya, Barista Tangerang Selatan. Taruhin mic-nya dulu. Oke. Iya, biar kedengeran. Soalnya gue pengen minta yang aneh-aneh. Yang aneh banyak. Gue lagi nyari kopi, ketemunya anggur. Nah, inilah mangga. Beda sendiri ya. Iya. Abon sapi, rempeyek, kacang mede. Di sini ada apa lagi? Oh, ini kopinya. Ada manggis. Ya, ada manggis. Manggis. Mana manggis? Wah, oh, ya kan? Manggis. Udah lama nggak ngeliat manggis. Jadi selain kopi itu sebagai booster ya, kita nyiapin juga buah-buah segarnya. Lu segini nih, satu packnya segini. Ya, betul. Satu banyak banget. Itu sengaja biar puas aja sih semua. Biar puas. Iya. Jadi ini yang beli kayak rame. Jadi motivasi sih kayak ini siapa ya? Good quality, good price. Jadi kualitas lo dapat, harganya juga terjangkau. Gitu. Berapaan emang lu jual segini? Kita untuk teh muskat itu 55. Dan ini? Iya. Ini seedless. Gitu. Nah, kok ini kan ada anggur, ada buah-buahan. Kalau kopi lu yang rasa buah-buahan ada nggak? Oh, ada pasti. Ada. Yoi. Ntar pakai metode apa bikinnya? Metode bebas. Penekarin dulu. Kita aeropress ada. Yang paling enak bisa mengeluarkan rasa buah yang paling nikmat gitu. Standarnya 60 kali ya. 60, boleh. Lebih agak bodinya juga ya. Beans apa nih? Kita lagi ada wine, Ciwidey natural, namanya kopi di Argo Pulau Geisha. Ada geisha. Ngeri ya? Ada geisha. Proses aja karbonik. Dia nyanyi nggak? Hah? Geisha. Udah keluar momonya. Oh, momonya udah nggak ada ya? Nggak ada nyanyi. Harus main doang. Ini yang paling fruity lah. Yang fruity. Mau soalnya gue ngeliat buah-buahan, gue pengen kopinya paling fruity gitu. Sengaja gue sampingin sini biar aromanya itu masuk kopi gua. Gitu kopi itu sensitif ya? Nggak bisa, Bang. Nggak bisa gitu. Oh, nggak bisa? Nggak, sebagai pendekar kopi gue nggak bisa sepakat dengan hal itu. Gue bukan pendekar ya. Gue pelatih. Iya. Penyeduh kopi Indonesia lu ya? Oh, bukan. PKI. Serem banget. Pelatih kopi Indonesia. PKI juga. Iya. Semuanya. Boleh bro. Mau dong? Yang mana? Yang mana? Yang tapi mana? sebelum lebih jauh, gue pengen dia kenalin dirinya dulu. Nih buat teman-teman yang belum tahu dia ini berkecimpung udah lama banget di kopi. Dari dulu gue tahu. Mau tahu lebih lanjut, dia aja yang ngejelasin sendiri. Halo, nama gue Jeffrey. Gue kerja di sektor 9 Kopi. Yang dulu itu namanya Sedogar Kopi Bintaro. Gue bekerja di sini itu udah 8 tahun ya. Dengan 3 kali ganti nama brand. Overall nggak masalah sih brandingnya, customer itu cuma ngelihat sosoknya siapa sih yang di dalamnya gitu. Jadi memang ada beberapa poin yang gue dapet itu ternyata di tempat manapun lo kerja, ketika branding itu gonta-ganti atau ownernya gonta-ganti dengan personil tim yang sama dan lo mendevelop customer lo itu dengan baik, maka mereka bakal jadi masalah dengan branding lo yang baru gitu. Dengan cara ngomong lo yang kayak gitu, kayaknya lo trainer ya? Trainer sih enggak ya, gue trainer di sini ya. Gue menyebut trainer enggak ya. Berarti di sini sebagai apa? Gue include semuanya sih. Ya, gue bisa dibilang Palu gak ada. Ya, bisa dibilang gitu ya. Manager resto. Bisa dibilang gitu juga. Barista juga. Bisa juga. Tukang cuci piring juga. R&D juga bisa. R&D juga bisa. Kitchen juga bisa gue. 8 tahun di sini doang ya? 8 tahun di sini. Yang di brand sebelumnya? Kita pernah di Anomali, ya kayak Kapal Api Group, gitu kan. Ya kopi lah. Berarti udah 10 tahun lebih ya di kopi? Ya lebih. Cuman gue sempat di bartender juga kan, karena terlalu alkohol banget, kehidupannya juga nggak teratur ya. Akhirnya gue cabut. Memberanikan diri di kopi itu tahun 2010 kalau nggak salah. 2010 baru udah ke kopi 2010? Udah 13 tahun. Iya. Ya udah, gue pengen nyobain bikinan dari orang yang 13 tahun di kopi. Gue coba ya. Kalau nggak enak ya gue ya.
Kopi buat gue itu bukan Iya. enak gak enak sih, tapi bisa dinikmati atau kurang bisa dinikmati. Kurang bukan nggak bisa dinikmati ya, karena kalau buat gue itu kurang enak itu kan semua orang punya standar. Oke. Gitu. Kopi itu juga taste-nya itu berbeda ya dari pasca panen, karena dari variabel apapun tergantung orang itu menikmatinya. Kondisi lagi nggak enak, bad mood orang tersebut, ketika kopi yang enak pun pasti jadi kurang enak ya. Wah, iya. Kurang bisa dinikmatin, betul ya. Minum kopi yang paling enak sebelah lu musuh lu, jadi nggak enak. Bisa enak ngobrol ya, Musuh sebelah. tergantung nganggapnya dulu lah. Kopi paling nggak enak sebelah lu kekasih lu. Nah, Ya jadi enak kan. bingung bayar ya. Jadi bikinin gas sama Oh, kopi. iya. Ini ada Mezer. Ya apa sih Mezer juga? Mezer Super Jolly juga. Ini Sama nih. sama Mezer ya. Lamar Zoko dan sebelahnya ngumpet Lamar. Adiknya, Ini adik kakak diem baik. kita main klasikan aja. Gue kena mental langsung. Ada dua Semuanya Lamar Zoko. klasik ya, bisa dibilang ya. Klasik. Gitu. Ini datang pengen pendekatin nggak jadi, balik badan lagi. Enggak lah, sharing aja sih. Tinggal mau koniknya doang nih. Ada di belakang. Ada di belakang. Oke. Cuma belum ganti bur. Udah kita tunggu Om Jeffrey ini bikin kopi, gimana rasanya, tetap ikutin aja. Tadi gue nggak pengen ngajak ngobrol sambil dia nyeduh, cuma pas dia ngomong tentang metode seduhnya, gue cukup kaget karena itu hal yang unik. Dia bilang dia pakai 2 grade size untuk penyeduhannya. Kenapa? Jadi kalau buat gue sendiri, pengalaman gue pribadi ya, karena setiap green size partikel itu pasti dia menghasilkan taste, body, semua itu pasti kan berbeda ya. Jadi gue tuh mau combine lebih kaya flavor yang bakal dihasilkan. Dua. Cuman memang kalau ukurnya itu gue selalu melihat parameter itu dari beans yang bakal gue pakai. Misalnya ini proses natural atau honey itu masih kita bisa pakai karena mereka itu kan partikel si kopinya itu kepadatannya itu nggak terlalu padat. Gitu. Kalau untuk semi wash full wash buat gue gue hanya pakai 1 green size. Gitu, karena memang kan partikel si beans itu memang agak padat dia. Kalau si honey dan natural agak lunak ya. Sedangkan kita pakai, menurut gua memakai air panasnya pun kan pasti juga temperaturnya berbeda. Gitu, agar menghasilkan taste yang balance. Itu memang menghasilkan saripatinya nggak banyak yang kebuang. Gitu menurut gua. Gitu, jadi memang nggak semua kopi bisa dibanding ya sama. Jadi ada parameter ukurnya dari mana gitu. Dan Gitu sih. kita langsung coba aja hasilnya gimana, karena aku juga penasaran banget dengan 2 green size rasanya seperti apa. Ya. Nah, sambil nungguin kopinya jadi, gue pengen ngajak keliling dulu ada apa aja sih di sektor 9 kopi. Di sini benar-benar berasa homey-nya ya, rumah banget. Karena memang bentuknya yang rumah. Cuma kalau nggak dikasih kesan interior yang rumah begini, nggak kelihatan banget rumahnya. Cuman, jadi ini pas banget loh interiornya rumah ini. Tadi bekas ada customer duduk di sini 1, 2, 3, berempat, wah. Sambil ada yang ngetik gitu. Ini keren. Lihat lagi sebelah yang sana, bagian sebelah sininya tuh. Lihat kan? Terus ada di sini ada musolanya. Nah, musolanya imut banget musolanya. Kita coba ke atas. Yuk, mari kita ke atas.
di atas kayak smoking area. Nah, smoking areanya ber-AC, ini dingin dan asli nyaman loh. Ini sebenarnya tempatnya nyaman banget, asik banget. Ini toilet, wah ini sih ya nyaman lah. Estetik, ini estetik, terusnya juga instagramable ya, bagus, keren. Kalau di sini ada apa? Oh, ada balkon, duduk langsung lihat keluar jalan raya. Wah, cakep sih. Kita masuk lagi, kita ke bawah. Siapa tahu kopinya sudah jadi dan kita menikmati. Oh, kita terus ya, gua yang menikmati. Gua bakal nikmatin kopi seduhan Jeffrey dari sektor 9 kopi yang sudah belasan tahun menjadi brewers. Di belakang ada taman. Kalau taman situ juga ada tempat duduk ya? Taman ada. Oh, ada juga. Oh, belakang sana juga ada tempat duduknya. Nanti kita ke sana. Tapi kopinya dia. Udah. Iya. Kita coba nikmati dulu kopinya. Wah. Sini asik banget ya kayaknya. So, wah, ini aromanya enak banget. Jadi kita flash dulu. Ya sayang ini belum. Ini dulu deh. Di setir dulu dengan sedikit kopinya. The best, beneran. Ini wah, the best banget. Ngaco. Ini ada rasa yang gue suka banget, tapi gue bingung rasanya apa. Kalau coklatnya kayak milky coklat gitu. Oh, milky coklatnya malah dari aromanya. Dia rasanya coklat-coklatnya milky. Kayak dried berry gitu rasa-rasanya. Ya, berry-berryan. Harus ditelaah lagi nih rasanya keluar apa aja. Tapi beneran ini kopi manual brew terbaik yang dari kemarin gue cobain. Bener-bener sangat menyenangkan, clean banget di mulut, mouthfeel-nya tuh full banget. Wah, di mulut penuh lah. Asli nih. Dan tadi teknik untuk menyeduhnya itu pakai double size, green size ya, double green size ya, size-nya double gitu. Ada 2 green size yang dipakai untuk menyeduhnya. Enaknya ngobrol langsung sama Jeffrey selaku yang menyeduhnya, terus juga sekalian tanya-tanya ya tentang sektor 9 dan dia sebagai brewers pengalaman yang kita harus cari tahu, karena bisa jadi pelajaran juga kan tentang cara penyeduhan ini, gimana dia bisa ngejelasin rasanya, kenapa nyeduhnya tadi
pakai teknik yang itu. Jadi langsung gue pengen datengin dulu, gue panggil dulu ya orangnya. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus. Fermented banget ya rasanya. Gimana? Ini geisha nih. Gue dibilang geisha bukan ya, cuma memang prosesnya karbonik gitu. Apa? Proses itu karbonik kan. Jadi memang prosesnya karbonik. Karbonik. Cuma memang di label itu geisha ya. Suaranya kencengin aja nggak apa-apa. Oh iya. Malu-malu banget dia. Tapi dari dulu emang yang gue kenal Jeffrey itu suaranya tuh sangat imut gitu ya. Jeff, lu 13 tahun udah di kopi. Kenapa masih bertahan gitu, nggak bosen? Oh, jadi sebenarnya kalau untuk kopi sendiri kan sebenarnya challenge-nya itu bukan cuma kita pelajarin kopi aja nih tuh. Masih kan di bisnisnya ya. Jadi tuh setiap tahun itu gue men-challenge diri gue. Yang pertama itu pasti kemampuan knowledge tentang kopi. Yang kedua gimana gue men-training teman-teman gue supaya apa yang gue tahu tentang knowledge tentang kopi itu gue bagi ke mereka edukasi. Dan challenge berikutnya itu gue belajar tentang manajemen F&B terutama coffee shop. Nah yang terakhir ini yang gue pelajari itu gimana gue sebagai project manager gimana tuh membuat konsep yang baru dari sebelumnya gitu kan. Banyak sih pelajarannya, bukan sekedar tentang kopi sih. Tapi intinya memang main pointnya tetap kopinya itu jangan sampai hilang nuansanya, itu ambience-nya gitu kan. Karena kan tempat ini kan memang kayak rumah ya. Gimana tuh kita membuat suasana rumah, orang kopi itu tetap nyantai kayak di rumah mereka. Tapi memang ada unsurnya tuh kayak coffee shop. Tapi mereka tuh biasanya di rumah. It feels like home. Ya, Makanya slogannya tuh when you are here, you are family. yap, betul. Jadi siapapun di sini, lo keluarga gua. Gitu. ya jadi adik abang ya. Oh ya, lu 8 tahun berarti di sini udah. 8 tahun. 8 tahun di sini kan pindah-pindah lagi setelah ya sebelumnya berkelana ya berapa Iya, tempat ya. betul. Terus 8 tahun di sini. Apa yang bikin lu nyaman betah di sini? Jadi sebenarnya uniknya itu target gue itu tahun 2015 ya. Itu cuma 2 tahun. Niatnya? Iya, 2 tahun niat gue. Nah gue harus suka challenge kan. Gue nggak suka orang yang monoton atau misalnya itu stuck di satu part aja atau apa. Pokoknya itu aja. Gue paling jenuh. Dan mungkin karena kesempatan juga gue bertahan di sini, owner gue sendiri pun ngasih challenge. Oke, gimana kalau lo memanage tentang coffee shopnya? Gitu. Jadi ada kesempatan, gitu. Ya. Iya. Jadi gimana gue menciptakan suasana yang menyenangkan, kita sama-sama kuat, gimana teman-teman gue juga senang kerja ini, kayak ya mereka tuh kayak second home mereka lah gitu kan. Semua tuh banyak lah yang gue pelajarin tentang kesempatan dikasih ke orang gue itu, ya udah lo jalanin, itu pakai gaya lo. Tapi gue pengen konsepnya dan nuansanya nggak berubah. Itu challenge tuh buat gue. Gimana kan, ya kita tahu lah waktu pandemi ya. Iya. Itu benar-benar tuh perekonomian semua pun akan gitu pasti pada goyang ya. Ya alhamdulillahnya sih kita tetap stabil ya. Walaupun omset itu turun drastis sih. Nah di situ challenge buat gue itu gimana memanage tentang keuangan gitu. Turun drastis tapi tetap stabil. Pas lagi nggak turun, itu untungnya berapa banyak dong ya berarti ya. Yang pasti cash flow-nya kita jaga lah untuk owner gitu ya. Cakep sih. Dan memang yang dari tadi gue perhatiin ya yang datang ke sini tuh dewasa semua, itu bapak-bapak tua, yang udah kayaknya udah 40 ke atas nih. Family lah. Misalnya gue lagi ngeliatin dulu nih customer yang baru datang. Wow,
bapak-bapak semua. Lu panggil tadi Om ya? Iya Om, biar akrab aja ya. Iya, biar akrab. Asik sih, keren. Jam berapa sekarang nih? Jam 8 kurang. Oh, saat ngopi. Beneran, dari gue datang sampai sekarang ini udah 1-2 jam ya. Itu jarang anak muda. Apa emang target marketnya kayak gitu? Jadi memang kalau untuk anak muda itu kita kejar di jam siang biasanya. Biasa mereka kerja kelompok di atas. Kita bikin nuansa sedikit cozy, cuman memang nggak ngebuang suasana kayak rumah. Jadi memang lebih banyak tanaman kan di atas. Iya, di atas Jadi biar mereka nyaman, dia berasa kayak ketika ngerjain tugas itu mereka sharing sama teman-teman tuh kayak di rumah aja. Nyantai banget ya. Kadang mereka dari start kita opening tuh ini sampai sore gitu kan. Ya gue rasa juga kalau di atas sambil ngelakuin kerjaan lain tuh udah kayak nggak berasa, udah jalan terus saya tiba-tiba sudah malam nih kayak. Itu suasananya seenak itu sih tadi pas saya ngeliat ke atas. Terus juga ya suasana yang berasa rumah banget ya, kayak pajangannya ya. Ini berarti sebelumnya itu konsepnya agak jauh dari sekarang atau gimana? Jauh banget Bro. Jadi gini Bro, dulu itu kan benar apa adanya rumah ya, yang dengan cat putih ya kan. Ini benar kita rubah tuh semua drastis. Jadi tuh owner cuma punya konsep tentang tuh gue pengen nih posisi banyak tanamannya rumah tapi kelihatan garden atau kebun kecil lah mini gitu di dalam rumah. Pohon. Iya. Dan memang jargonnya warnanya hijau. Dan ini unik nih deh. Dan ketika kita ngerubah ini tempat itu tanpa ada orang luar. Jadi lu ngecat sendiri? Ngecat sendiri sama tim. Serius. Jadi yang nentuin catnya itu gue sama tim. Cat ini tuh ganti sampai 5 kali. Jadi Green Abyss, Merek Dulux, Avian, sampai gue tahu catnya semuanya. Terus gue ganti Ocean Leaf gitu kan. Jadi itu yang challenge gue tuh sebagai project manager, dimana owner gue percayain gue sama tim sih, bukan gue sendiri tapi sama tim gitu. Jadi akhirnya untuk ngecatnya ganti-ganti kan ada budget ya. Keluar cuma owner tuh asik berarti ya. Belum Pak, ini belum dapat nih gini, ganti dulu ya. Cantik ya. Dan itu yang gue bilang tadi, kesempatan yang diciptakan owner gue itu ada kemauan timnya dia untuk mengerjakan ini jobnya. Nah itu yang gue dengar. Udah dikasih kesempatan sama owner tapi ternyata tim yang dibentuk ogah-ogahan kan. Betul. Sayang banget. Jadi owner nggak masalahin lu mau budget berapa, tapi tetap ada pakem. Bisa nggak kalau gue pesen budget sekian, lu nentuin warna, tapi nggak over budget. Jadi anggaran udah ada gitu. Dimana dan gue selalu patokin sama tim, bukannya kita pelit sama budget. Ketika owner menyediakan budget sekian, bisa nggak kita meminimalisir itu untuk pengeluaran? Kayak gini misalnya tuh kayak tanaman-tanaman. Ini kan lebih ke alam ya, natural. Jadi tuh nggak semua kita beli Bro. Jadi kebun teman-teman, ya kan? Yang di rumah lu bawa juga gitu. Iya, betul. Jadi yang kelihatan natural yang benar-benar tuh ini menarik nih kayaknya ditanam di sini gitu kan. Asik. Jadi itu benar-benar nggak kita rencanain. Jadi lu bawa juga dari rumah, ada yang beli gitu ya? Benar, ada yang beli, ada yang hampir 50-50 lah. 50% beli, 50% itu kita tanam masih kita rumah biasanya. Gitu. Jadi memang benar-benar ya itulah yang gue bilang tadi, kenapa gue bertahan di sini itu karena memang ownernya pun ngasih kesempatan buat gue. Oke, kalau gitu next questionnya itu apa sih keunggulan di sini? Keunggulannya yang pasti itu kalau produk sama. Keunggulannya itu pasti lo ketika kesini lu keluarga gue, dan pelayanan service yang kita layani itu bukan cuma sekedar kita melayani seperti halnya itu di tempat-tempat lain ya, tapi kita melayani itu dengan kayak ketika lebih tua dari kita itu mungkin om atau tante kita, ketika sama atau lebih tua sedikit di atas kita itu kayak abang kita atau sanak keluarga kita gitu kan. Jadi lebih ada nuansa keakraban aja gitu. Jadi ada engage antara tim dengan customer. Karena keunggulannya di soal pelayanannya. Betul. Pelayanan ya lebih ke sosialnya ya. Iya, friendly-nya gitu kan. Hospitality ya. Hospitality, betul. Hospitality.
Karena kan banyak juga ya, ketika kita menciptakan hospitality dan membentuk engagement antara customer, produk kita jadi nomor 2 bro. Oke. Bener gak sih? Iya. Ketika produk brand besar sih yang biasanya gitu. Nah, yang pertama apa yang dia jual produknya, baru produk aslinya gitu. Nah, betul. Kayak makanan minuman itu sebenarnya produk utama ya, tapi yang diunggulkan malah produk pelayanannya. Betul. Nah, kalau untuk best sellernya di sini, Best seller itu pasti kopi ya. Kopi kita punya signature sendiri, itu namanya kopi kocok. kopi kocok. Nah ini unik nih bro, itu basicnya dari cold brew. Oke. Cuman cold brew itu kan pasti pakai air biasa ya, Dan? Iya. Direndam di immersion selama 12 jam ya. Iya. Ini karena kan memang cold brew itu kita sebagai penikmat atau peracik kopi pun itu ada gassing ya, terlalu mengganggu di lambung, bener gak sih? Dan itu trickingnya tuh gue bikin kayak blooming pakai air panas untuk menghindarinya. Oh, lo guessingnya dulu. Karena secara textbooknya gue salah pelajaran, tapi gue pengen, karena kan coffee maker ya, jadi gue pengen menciptakan minuman gue itu nyaman gitu. Ketika mereka nanya, itu kan salah konsepnya. Iya betul, gue tahu. Gue hanya menciptakan kenyamanan untuk penikmatnya. Gue rasa sih nggak ada yang salah ya. Kalau lu, ya kan semua metodenya kan kita pasti nyoba-nyoba. Betul. Pasti riset dulu ya. Riset, mengulik, menguji, coba ini, coba itu, dan lu menemukan sebuah teknik baru, misalkan bikin kayak air panas dulu di blooming doang, kemudian baru air biasa. Betul. Dan itu kita ekstraksinya itu enggak sebentar, tapi memang 15 menit. Karena kopi yang kita pakai itu kita selalu bikin itu kan 15 liter, 5 sampai 15 liter. Ya, untuk ya meminimalis untuk gasnya berlebihan gitu. Karena kita sendiri kan sebagai peracik kopi, ketika menikmati cold brew, itu ketika kopi kita lagi nggak enak tuh kayak langsung kontraksi ber. Nah itu yang gua rasain. Gue pengen nyoba itu dulu gimana sih biar nyaman. Oh, konsep manual brew, blooming, gassing hilang, karbon dioksidanya, baru kita immersion. Oke. Bedanya di manual brew pakai air panas, dan kita immersionnya pakai air biasa, gitu. Dan kita taruh di suhu chiller. Sukanya double gitu loh ya. Tadi ini dengan double grade size, yang terusnya nyeduh yang cold brew lu dengan double apa itu panas dingin. Jadi memang kalau gua lebih men-challenge diri gue itu gimana orang yang minum itu bisa menikmati dan merasa nyaman. Itu memberikan kenyamanan sesuai ekspektasi orang kan pasti pengennya tuh nyaman. Yang gue tangkap sih lu udah se-in itu ya, udah maksudnya in the zone banget untuk membuat something di tempat yang lu berada, gimana orang-orang yang datang dibuat senyaman mungkin, enak mungkin, dipikirin nanti ke lambungnya gimana, itu udah oke banget sih. Teman-teman juga yang lagi nonton mungkin bisa ngontek sedikit ya cara-caranya. Bisa. Dan itu asli ini dikasih tahu langsung loh cara dia bikin cold brew-nya. Ya nggak secara apa spesifik ya, tapi itu udah sebuah poin penting. Kasih blooming dulu, habis itu di rendamnya pakai air biasa. Betul. Lu pakai 12 jam. 12 jam? Nah, 12 jam tuh dikasih tahu lagi. Paling yang belum dikasih tahu grind size-nya kayak gimana, kopi apa, ya itu kulik sendirilah ya, teman-teman yang lain ya. Jangan dikasih tahu semuanya, enak banget. Yang capek nyari tahu. Dan yang unik lagi yang gue mau kasih tahu, gue suka buat kopi apa minuman itu prebiotik loh. Prebiotik. Oh. Jadi gue sempat bikin wine itu dari anggur Bali, gue bikin. Dan gue ekstraksi itu selama 6 bulan. Jadi ada 3 step di mana gue immersion, gue rendam itu benar-benar sarinya semua sama kulitnya itu selama 1 minggu. Gue clarify, akhirnya gue taruh chiller lagi itu selama kurang lebih 3 bulan ya. Kalau 6 bulan itu bakal jadi wine-nya tuh nikmat banget. Dan itu gue kasih tes tuh ke customer gue, dan mereka nanya, ini dijual mas wine? Dan itu benar-benar reward buat gue kan, ketika mereka suka dan memesan tuh, belum ada di menu gue. Dan kedua gue bikin magic sparkling. Apa tuh? Dari buah leci. Buah leci, di mana gue menciptakan
bakteri baik yang hidup pada minuman itu. Jadi itu gua riset itu selama kurang lebih 3 bulan. Dan itu menghasilkan taste yang benar tuh ketika orang minum itu dia akan bilang ini pasti diinjek pakai sparkling. Dan Sparkling itu yang soda kan maksudnya. betul. Tapi ini gua mau injek. Tapi gua pakai menggunakan bakteri Lactobacillus, bakteri baik di mana yang ketika dikonsumsi nggak bakal mengganggu. Kalau ngomong doang kayaknya nggak enak ya. Apa perlu ada buktinya? Dan kebetulan gua ada contohnya. Ya, jangan ntar ada alkohol gitu. Oh enggak, ini dijamin aman. Oke. Itu kalau misalnya ngomongin sparkling ya, kayak kombu, kombucha kan juga kan ada Kombucha, sparkling. betul. Berarti bisa pakai kombu juga ya. Enggak, gua nggak pakai itu. Oh, lu nggak pakai dan itu. ketika orang minum minuman Tapi udah pernah nyobain Udah. kopi? Pakai kopi, pakai jamur itu? Udah pernah. Oh. Dan itu memang hasilnya itu banyak yang bilang itu dia nggak percaya kalau itu nggak pakai sparkling sama sekali. Dan gue kebetulan ada satu sampel, memang itu gue siapin tuh buat apa sih, tester dan R&D gue sebenarnya. Tapi karena gue udah bikin lagi, biar seru kita nikmatin kali ya. Gimana? Boleh kali ya. Jadi tapi biar nggak itu omdo. zero proof atau? Oh zero. Oh zero. Kalau zero nggak apa-apa, karena kalau tidak zero saya tidak bisa. Nanti dinikmatin aja ya. Ya siap. Gue ambil ya. Boleh. Kita tunggu nih, kita cobain. Oke. Risetnya. Dan satu hal yang paling penting ya, gue ngeliat semangatnya untuk R&D, riset and development terkait produk-produknya. Dengar ceritanya dia berapa bulan, artinya dia punya kemampuan yang baik banget untuk mendevelop sebuah menu. Jadi kalau ada yang tertarik untuk di-develop menunya sama Bang Jeff nih, langsung aja komen di bawah, nanti gue kasih tahu kontaknya, DM juga bisa. Ya, sambil nungguin minumannya dia. Ini yang gue bilang tadi ya, ini Magic Sparkling. Magic Sparkling. Yang Komposisinya apa utamanya nih? ini pasti buah leci Leci. pure fresh, bukan yang kaleng ya. Iya. Gue pakai yang fresh, terus gue kasih Lactobacillus bakteri baik, dimana gue fermented selama 2 minggu baru gue qualify gitu. Itu kayak orang lab ya, pakai bakteri-bakterian gitu. Ya, jadi memang ini tujuannya ketika dingin seperti ini dia bakal menjadi sparkling. Dan ketika suhunya udah menurun, dia bakal jadi minuman prebiotik. Dan ketika semakin turun, semakin tingkat keasamannya meningkat, dia bakal jadi arak. Jadi arak. Oh, jadi kalau lebih malah nanti ya baru. Nah, itu gue sih belum riset lebih jauh ya. Tapi kemungkinan ini, insya Allah sih tidak ada merugikan untuk tubuh kita. Karena untuk sparkling, untuk booster, prebiotik untuk pencernaan, arak pun untuk kesehatan juga sebenarnya ya, tergantung kemampuan. Nah ini Prebiotik tuh contohnya apa sih? minuman kesehatan itu jadi minuman fermentasi. Iya, yang biasa yogurt gitu. Yogurt, betul. Ini yang dibikin cuman agak liquid ya, bukan. Ini kan ada blue ini ya, Iya. betul ya. Sparklingnya ada. Sparkling ya. Kayak soda banget. Ini diinjek kali, nggak mungkin. Kalau nggak percaya, kita riset bareng. Iya, lu injek karbon kali lo. Riset bareng, gue berani buktiin. Kalau gue nggak pakai apapun, nggak pakai sparkling, dan gue pakai bakteri baik. Wah, ini buka-buka coba. Ini kita kocok ya, bener gak sih kayak sparkling? Oh, suaranya dong ada bener. Sparkling ya? Karena ini fungsinya bakteri baik. Tuh. Wah, tuh lihat tuh. Itu ya udah kelihatan banget lah sparklingnya. Aromanya ini Smirnoff. Oh, tau. Betul ya? Gua nggak mau, gua maunya bilangnya lebih ke yang Mix. Big Max. Ya. Kombucha juga lah, mirip-mirip yang fermented Hampir. gitu lah. Enak banget, gila. Kalau sparkling injek nggak mungkin tesnya smooth, Iya. atau tesnya clean kan? Nggak pakai soda ini, beneran nggak pakai. Enggak. Kalau soda itu nggak clean kan? Iya. After testnya juga nggak sweetness. Wah, Gitu. Lo lebih ngerasain tuh yogurt cuman berupa liquid, Iya. bukan konsentrat. Gitu. yogurt leci. Jadi ketika lo mau bukti ini ketika gue bakteri baik bukan injek.
ketika gue bikin pakai kopi susu dan itu bakal jadi kayak yogurt, gerinjal-gerinjal. Mau gue buktiin? Ya jadi kan ada bener gak Pak? Bener gak sih risetnya gitu? Iya. Gue ngeriset itu harus ada bukti kalau nggak. Betul Ya, setuju ya. Nah ini kita bikin pakai kopi susu, di mana kita pakai Magic Sparkling gue sebutin. Oke, coba yuk lihat Sebentar ya. Boleh dong. Hah? Miskin aja ya. Iya. Ya, Gua kira udah jadi ditambahin, berarti sekarang mix sama ini. Ya. Sebulan lu tadi apa? Betul. Magic apa? Magic Sparkling. Magic Sparkling. Ini 1:1 ya, Dok. Oke. Dia bakal gerinjal kayak yogurt. Bakterinya bakal hidup. Oh, jadi kayak pemisahan lemaknya gitu. Nah ini udah keluar ya. Udah. Udah keluar. Kita diamin jenak nih, biarin biar bakterinya dia hidup. Nanti konsumsinya itu kita lebih enak nanti gitu. Oh, ini bakal kayak Baileys gitu. Oh. Mau cobain dong? Magic Sparkling saya bikin dari leci. Oh, manis kan? Ya. Oh, nggak boleh ya? Ya, oh, ya. Ya tuh, Iya. gerinjal ya. Ini buktiin kalau misalnya itu bakteri baik. Tuh. Gitu. Nah kalau pakai sparkling nggak mungkin kayak begini bro. Iya. Bisa. Ya kan bisa. Ini lebih kental. Bakterinya hidup di dalamnya dan kita cobain. Ini udah, gua kira tunggu lebih lama lagi gitu biar dia. Kita cobain sekarang. Oh, cobain sekarang. Kalau aroma nggak berubah. Teksturnya Yogurt ya. yogurt banget. Kopi susu leci. Unik banget rasanya. Latte yang teksturnya kental gitu. Ini lu sama aja kayak konsumsi yogurt sih. Cuman yogurt coffee dah. Gitu. Coffee milk. Kalau ngelihat gini, ini lagi misah lemak atau gimana sih sebenarnya dari susunya kayak itu? Jadi sebenarnya bakteri itu lagi Jadi kayak konsumsi. kental gini ya? Karena ketika bakteri konsumsi itu kan dia konsumsi gula tuh. Oh, Dan di susu itu kan ada glukosa ya. iya ada dulu Nah masalah. itu dikonsumsi sama si bakterinya dan dia akan berkembang biak. Nah kenapa Ini jadi final product atau gimana? Masih ini final product dan ketika kita pakai, sorry ya, lu boleh? boleh? Kita cobain. Ini ketika digabung, ini manual dulu ya. Iya. Ini 1/4. Kita ini cukup 1/4 aja kita. 1/4 ya, kira-kira ya. Oke. Sedikit. Nah kita diamin, kita rolling aja deh, cukup di rolling. Dia akan ngangkat aromanya deh, dan lebih smooth taste-nya. Angkat aromanya. Kayak clean guys. Iya, lebih clean dari yang sebelumnya. Kayak lebih fermented lagi rasanya. Cuman nggak mengganggu. Aftertaste clean, long aftertaste. Ya. Rasa buahnya berubah ya. Kok jadi kayak manggis. Manggis sih, sorry, markisa. Markisa ya, kayak passion. Jadi ke arah passion fruit. Nah ini dibikin espresso, masih ada lagi dan bisa pakai espresso. Makanya lu bilang tadi namanya Magic Sparkling. Karena dia Oh. berubah-ubah yang lain. Iya. Ada It's Magic. Nah, dan ini bukti ya, tuh. Lo kayak konsumsi, ini basi, kagak basi dong. Oh iya kan biasanya kalau kayak gitu orang ngeliatnya basi. Tinggal lo rolling, kalau dulu bakteri yang merata ke bawah, lalu lo konsumsi. Tapi aman nggak sih?
gue berani jamin aman. Karena yang gue bakteri baik. Gue udah pusing. Enggak nih. Dan itu, Wah. mau coba espresso, masih ada satu lagi nih. Ampun om. Espresso campur ini. Espresso Itu doang. lebih balance dibanding pakai manual brew atau pakai coffee cold brew. Kita coba ya espresso ya. Mungkin kita bikin sesi sendiri di mana Jeffrey ini ngasih tahu R&D dan hasil-hasilnya dia kali ya di video selanjutnya. Soalnya kalau gua ngopi lagi hari ini gua udah banyak kopi. Kopian kita semalam gua kaping. Oh gitu. Terus tadi siang juga gua nyoba-nyoba sendiri. Wah banyak dah pokoknya kopi. Nanti edisi spesial di mana kita bisa melihat R&D itu seperti apa dan hasilnya dari si Om Jeffrey ini yang udah keren banget buat gua develop minumannya. Satu pertanyaan gua, ini udah ada di menu sini? Belum. Wah masih belum lagi. Udah berbulan-bulan tapi masih belum masuk ya? Itu ciri khas gue memang nggak mau aja mumpung tuh. Maksudnya ketika orang banyak main mixologi ya, gue nggak main. Kayak orang dulu main gula aren, gue nggak main. Ketika udah meredup baru gue main. Dan kopi gula aren gue nggak pakai creamer sama sekali. Yang dimana orang-orang pakai creamer ya? Pakai creamer. Jadi gue harus nyari tuh komposisi bahan yang gue pakai itu gini dan gue harus cari benar-benar yang kualitasnya itu tidak membahayakan si konsumen atau penikmat kopinya. Betul. Ini benar-benar jadi berasa kayak kopi yogurt. Iya. Yogurt kopi. Jadi ini karena belum dijual, bingung juga ya menawarinnya ya pasar ini ya. Tapi langsung datang ke sektor 9 kopi di Bintaro, ketemu sama si Om Jeffrey dan tanyain soal the magic sparklingnya yang bisa digunakan sebagai komplimennya ya atau campuran mixnya untuk yang lain-lain dan bisa coba aja diskusi ngobrol-ngobrol. Dan karena gue udah banyak banget kopi, bukannya nggak mau nyobain yang lain, gue malah kepikirannya, wah satu episode sendiri untuk dia ngasih tahu develop menu yang kayak gini-gini nih. Jadi jangan lupa untuk datang ke sektor 9 kopi di Bintaro sektor 9. Tapi jangan lupa Apa tuh? kalau mau mesen untuk Magic Sparkling itu dia inden ya. Oh inden. Karena Datang dulu, ngobrol dulu, inden. betul. Karena memang prosesnya itu 3 bulan. Panjang. Ini hoki banget loh. Dia memang sengaja satu tuh sebenarnya dulu kemarin adik gue itu mau lomba mixologi. Jadi gue selain satu, ternyata dia bawain bandrek atau apa yang kalau buat bumbu apa kecombrang. Akhirnya nggak pakai ini, makanya masih sisa satu. Tadi gue buat desain buat adik gue mau lomba sana gitu kan, ternyata nggak dipakai. Makanya kebetulan kita presentasi tentang Magic Sparkling itu seperti apa ya, mungkin rezeki lo juga ya nyobain gitu kan. Jadi ini harus 3 bulan, jadi harus gua fermented dan itu lecinya ada di gua masih frozen. Dan itu untuk pengawetan dan harus diolah lagi tuh sekitar 3 bulan lagi lah. Masih ada leci mah aman, tinggal Tapi kalau emang orang-orang yang tertarik dengan seperti ini, tunggu nggak ada masalah, nggak bisa diskusi juga sekalian. benar. So jangan lupa follow, ini apa sih Instagram? Sektor 9. @sektor 9. Jangan lupa juga follow pastinya 9 Project. Dan thank you banget bro, udah menerima gue dengan sangat baik dan dikasih tahu banyak hal baru. Gue excited banget ini. Jadi buat teman-teman yang nggak sabaran, udah denger untuk lanjutannya kayak gimana nih menu-menu lainnya, pantengin terus di channelnya 9 Project. Dan thanks for watching, jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you in the next video.